Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yang Tio. Saya di sini dari Teknik Informatika kelas T. Saya di sini akan menjelaskan diskusi di kelompok saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan diskusi dari kelompok saya ya. Di sini ada soalnya ya. Pada suatu hari, Anda hendak pergi ke kampus dan baru sadar bahwa Anda tidak memakai kacamata. Setelah diingat-ingat, ada beberapa fakta yang Anda pastikan kebenarannya. Yang pertama ya, jika kacamataku ada di meja dapur, maka aku pasti sudah melihatnya ketika sarapan pagi. Eh, yang kedua, jika saya membaca koran di ruangan tamu atau membacanya di dapur, di dapur ya, itu untuk soal kedua. Selanjutnya, jika saya membaca koran di ruangan tamu, maka pastilah kacamataku diletakkan di meja tamu. Untuk yang selanjutnya, eh, saya tidak melihat kacamataku pada waktu sarapan. Untuk selanjutnya, jika saya membaca buku di ranjang, maka kacamataku diletakkan di meja samping ranjang. Jika untuk yang terakhir ya, jika saya membaca koran di dapur, maka kacamataku ada di meja dapur. Berdasarkan patah-patah di atas, tentukan manakah letak kacamata Anda. Untuk diskusi dari kelompok saya ya, ini untuk hasil jawabannya. Dari fakta dari fakta di atas ada tiga tempat di mana letak kacamatanya. Untuk yang pertama, meja dapur. False karena sebelumnya saya membaca koran di dapur, tapi saya tidak melihat kacamata ketika sarapan pagi. Yang kedua adalah meja samping ranjang. False ya, karena sebelumnya tidak ada fakta bahwa saya membaca buku. Oke, untuk yang terakhir di meja tamu. True ya, karena sebelumnya saya membaca koran di ruang tamu. Dan pada fakta di atas tidak ada kebenaran bahwa saya tidak melihatnya di meja tamu. Seperti di atas ya, seperti yang tadi saya sebutkan untuk fakta-faktanya. Jadi dari meja tamu ya, harusnya kacamatanya ada di meja tamu. Oke, dari pertanyaan yang di atas, letak kacamata berada di meja tamu ya. Jawaban menggunakan simbol. Pertanyaan dalam simbol logika. P untuk P adalah kacamataku ada di meja dapur. Untuk untuk Q, sorry. Untuk Q, aku melihat kacamataku ketika sarapan pagi. Untuk R, aku membaca koran di ruang tamu. Untuk S, aku membaca koran di dapur. Untuk T, kacamataku kuletakkan di meja tamu. Untuk U, aku membaca buku di ranjang. Untuk W, aku kacamata kuletakkan di meja samping ranjang. Oke, dengan simbol-simbol tersebut, maka fakta-fakta di atas dapat dituliskan sebagai berikut. Oke, yang pertama, jika P mengakibatkan Q benar, ya, kumaha yang jelaskeun dah anjing. Belah kagok doi kenal we. Oh, oh. Oke, yang pertama P sama dengan garis bukan garis sih, tapi kurung kanan ya. Lalu Q. Jadi di sini itu adalah simbolnya P mengakibatkan ke Q. Jika P mengakibatkan ke Q itu benar, maka hasilnya apa gitu. Kayak gitu. Oke, untuk kedua ada RVS ya. Untuk pi itu dikatakan atau ya, atau. Jadi R atau S. Untuk yang ketiga R sama ya seperti ada di atas mengakibatkan T. Untuk
yang 4 itu adalah negatif, tapi bukan negatif ya, kayak negatif ada garis ke bawah dikit ya. Lalu yang diartikan tidak ya, seperti ini, tidak. Untuk kelima, U sama dengan kurung ke kanan ya. Lalu W sama ya seperti di atas, mengakibatkan. Untuk yang keenam itu S sama dengan ke kanan V ya. Imperasi ya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Seperti ini untuk fakta penyebutannya ya. Jadi F mengakibatkan Q, fakta A untuk sama bukan negatif ya, negatif Q ke bawah. Jika tidak ya, fakta untuk D. Maka untuk P tidak benar ya, hasilnya tidak benar dengan modus tolen ya. Untuk kedua S sama seperti atas ya, P lalu negatif, kita sebut aja negatif ya, gak tahu saya penyebutannya apa. Negatif V ya, lalu sama dengan hasilnya tidak untuk S ya, dengan menggunakan dengan modus tolen ya. Sama untuk yang 1 dan 2. Untuk tiganya fakta kesimpulan dari 2 ya. Lalu R atau S tidak S ya. Lalu hasilnya R, jadi benar dengan sinologisme disjungtif ya. Untuk yang ketiga. Untuk yang terakhir adalah 4 ya. Fakta kesimpulan dari 3. Jadi R mengakibatkan T. R berarti hasilnya dari T. T itu benar ya. Dengan modus ponen. Jadi kesimpulan dari pertanyaan di atas, T di mana berada kacamatanya ya. Jadi T letak kacamata berada di meja tamu ya. Oke, itulah untuk penjelasan dari diskusi kelompok kami atau saya ya. Jadi terima kasih yang telah menonton. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.